Siji, loro, telu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Arya Sutara Jendra dengan NPI 23990501. Saya Aditya Nasir Firman Maulana dengan NPI 2399050113. Saya Sudibayu Bintang Mandala Putra dengan NIM 2399050015. Di sini kami akan menjelaskan mengenai apa itu Otoritas Jasa Keuangan. Dan untuk info OJK yang lebih lanjut, silakan klik link yang di bawah ini. Jawaban nomor 1. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK berhak menutup jasa keuangan dengan beberapa alasan. Yang pertama, tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undang yang berlaku. Nomor 2, melakukan pelanggaran terhadap aturan yang diatur oleh OJK. Yang ketiga, tidak mematuhi keputusan dan perintah yang diberikan oleh OJK. Nomor 4, membahayakan stabilitas sistem keuangan. Nomor 5, terlibat dalam praktik yang merugikan konsumen atau nasabah. Nomor 6, melanggar prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Jawaban nomor 2. Dewan Komisioner bernama Mahendra Siregar. Jawaban nomor 3. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki kaitan dengan Kementerian Keuangan di Indonesia. OJK adalah lembaga otonom yang bertanggung jawab atas mengatur, pengawasan, dan pengaturan sektor jasa keuangan di Indonesia. Meskipun OJK adalah lembaga independen, itu berada di bawah koordinasi dan pengawasan Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan memiliki peran dalam menetapkan kebijakan fiskal dan anggaran negara. Sementara OJK fokus pada pengaturan dan pengawasan institusi keuangan seperti bank, asuransi, dan pasar modal. Untuk menjawab apakah OJK sama dengan BI, tentu saja mereka memiliki peran yang berbeda dalam pengaturan sektor keuangan di Indonesia. Tapi mereka sering bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu menjaga stabilitas dan juga integritas perekonomian nasional yang ada di Indonesia. Mereka juga sering berkoordinasi dalam membahas stabilitas dan juga perekonomian yang ada di Indonesia. Untuk OJK sendiri yaitu lembaga independen yang berfungsi sebagai pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan, didirikan untuk mengawasi, mengatur, dan memiliki wewenang-wewenang lain dari berbagai institusi keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank lainnya. Untuk latar belakang yang menjadikan berdirinya OJK ini yaitu sebelum ada OJK, pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia dilakukan oleh beberapa lembaga pengawas yang berbeda seperti Bank Indonesia yang mengawasi bank, Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) yang mengawasi pasar modal, dan juga Departemen Keuangan yang mengawasi sektor asuransi. Namun sistem ini dianggap kurang efisien dan kurang terkoordinasi. Mengingat banyaknya lembaga menjadikan kurangnya efisien dalam pengawasan. Lalu sejarahnya yaitu pembentukan OJK merupakan respon dari krisis keuangan global pada tahun 2008 yang mempengaruhi banyak negara termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia menyadari perlunya memperkuat pengawasan sektor keuangan untuk menghindari krisis serupa di masa depan. Pada tanggal 18 September 2011, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan didirikan oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Ini merupakan landasan hukum yang mengatur pembentukan dan fungsi OJK. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 7, fungsi dan tujuan OJK. Tujuan OJK adalah terselenggaranya keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen karyawan. Dan yang kedua adalah fungsi dari OJK,
OJK memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor keuangan. Nomor 8. Tugas dan wewenang OJK. Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas pengaturan dan wewenang sebagai berikut. 1. Pengaturan untuk mengeluarkan peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan termasuk perbankan dan lain-lain. Kedua, pengawasan. Melakukan pengawasan terhadap semua entitas yang beroperasi dalam sektor jasa keuangan termasuk asuransi, bank, dan sekuritas lainnya. Ketiga, pelindungan konsumen, yaitu melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan dan memberikan produk dan layanan yang ditawarkan kepada masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang keempat, stabilitas sistem keuangan, menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dan mengawasi resiko-resiko yang mungkin dapat muncul di sektor jasa keuangan nih. Berikutnya, perizinan. Bertanggung jawab memberikan izin kepada entitas-entitas jasa keuangan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Kemudian, penegakan hukum, melakukan tindak penegakan hukum jika terjadi kecurangan atau hal yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir adalah edukasi dan literasi untuk mengedukasi masyarakat agar mengerti tentang sistem jasa keuangan dalam perusahaan seperti perbankan, asuransi, dan lain-lain. Terima kasih.